aku sebenarnya pengen operasi, aku suami udah lah, udah bagus, cuma ini aku kalau lagi syuting FTV. Ini sekarang jadi udah mau prepare di ruang operasi. Kemarin kurang dikit. Ditambahin kulit mata. Halo teman-teman semuanya, terima kasih udah sempetin datang di kegiatan Jenny hari ini untuk reparasi hidung sama Dokter Danu. Ya, tadi habis reparasi hidung dan prosesnya itu reparasi hidungnya itu beda dari yang biasanya. Pakai kulit apa dok? Jadi pakai kulit daerah pantat ya. Jadi karena kondisi Mbak Jenny kulitnya agak tipis ya, jadi kita perlu tambal, kita ambil kulit daerah pantat karena agak tebal supaya kulitnya lebih tebal. Dan tadi sih pas di ruang operasi itu, karena kan ini reparasi ya, jadi operasi kedua kan, itu aku biusnya itu bukan bius lokal sih, bius setengah sadar ya? Iya, setengah sadar. Bius setengah sadar, terus dokter pas itu ngebangunin, ini udah pas belum gitu, terus oh ini belum pas dok, ini pas yang kedua udah pas gitu, jadi oh iya, kalau di Indonesia itu perbedaannya bisa ini, kita bisa ngeliat gitu loh dok. Kalau di sana kan udah langsung jadi aja gitu. Ya karena kan yang bagus buat Mbak Jenny belum bagus buat kita kan. Jadi kita mesti perlu di sesi konsultasi atau sesi waktu operasi, jadi Mbak Jenny harus tentuin mau bentuk mana yang pengen suka gitu. Nah, kalau misalkan kayak Jenny kan ini penyembuhannya berapa hari sih dok? Nah nanti jadi kalau 3 hari ke depan akan bengkak nih, pertama bengkak. Nah setelah 3 hari itu bengkak mulai berangsur-angsur mengecil. Ya nanti bisa kelihatan setelah 1 minggu. Bengkaknya sampai sini atau enggak? Oh di daerah hidung. Hidung aja. Oke. Berarti nggak boleh masak ya? Kenapa? Iya. Baiknya dikurangi dulu aktivitas ya. Aktivitas ya sama emak saya. Jadi nganterin anak sekolah boleh? Boleh. Apa sih perbedaannya operasi reparasi hidung gini sama kayak misalkan mungkin ada yang lain pasien-pasien lain dokter? Masa nggak sih yang dari pantat juga kayak gini? Oh ada. Biasanya kalau pakai kulit pantat itu ada pada kondisi yang pasien-pasien yang sudah pernah operasi dan sudah mengalami penipisan kulit. Nah makanya kita perlu mengganti kulit yang tipis dengan kulit yang lebih tebal. Nah, tetapi kalau pasien memang belum pernah operasi, biasanya kita menggunakan material bisa pakai tulang rawan ataupun tulang dari iga kita sendiri. Nah, kalau jadi kenapa nggak pakai tulang rawan, tulang iga gitu? Kan banyak kan gitu tuh. Oke, karena kondisi kulitnya sudah tipis. Nah, karena kondisinya kulit sudah tipis, makanya kulitnya itu harus kita perlu pertebal lagi dengan kulit di daerah lain. Kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri teman-teman kenapa reparasi hidung? Karena hidung itu ada, karena udah 10 tahun ya. Jadi ada legok di bagian sini kan. Nah, jadi di kamera tuh udah kelihatan banget. Makanya aku cari klinik-klinik di Jakarta itu yang bagus gitu kan. Terus Mbak Maya yang ngasih tahu. Karena dulu juga referensi yang di Singapura itu juga dari Mbak Maya juga gitu. Kalau nggak ada kesalahan teknis dari aku sih sebenarnya fine, bagus-bagus aja. Sebenarnya udah mau operasi tuh dari 2 tahun lalu dong. Ya kan? Aku sempat filler juga mau. Iya, betul. Nah, terus sampai akhirnya aku memutuskan ya udah deh Mbak Maya, aku mau deh operasi sama Dokter Danu gitu. Karena Dokter Danu juga udah berpengalaman banget kan. Terus pas tadi operasi juga oke. Fine, nggak sakit. Nyaman kan? Nyaman banget tadi operasinya, nggak gimana-gimana. Cuma kalau aku kan ada panic attack ya guys, jadi ada panic attack. Ini aja sih. Obat apa namanya dok? Ya obat penenangnya lebih banyak ya. Obat penenangnya lebih banyak. Karena aku parnoan orangnya. Tapi ditanganin sama dokter Danu oke. Berarti saat operasi berapa kali ganti? Harus sesuai tadi. Oh ya harus begini berapa kali? Cuman 2 kali. Cuma dua kali doang. Sesuai. Karena kan aku mau kayak hidung bule gitu kan. Sekarang kan lagi musimnya kayak hidung bule. Kalau kemarin kan hidungnya jelo kan. Dokter harus mungkin harus dari badan belakang gitu, nggak bisa kayak badan kita yang lain.
sebetulnya bisa diambil dari kulit bagian mana saja sih. Cuman biasanya kalau kita mau ambil itu dari kulit yang memang cukup tebal. Nah itu bisa kita ambil dari kulit dari bagian punggung ataupun lipatan payudara ataupun dari lipatan dari pantat. Nah cuman karena biasanya untuk luka itu tidak terlihat, bisa kita taruh di tempat yang ada lipatannya. Nah bisa tempat lipatan mana yang tebal, itu lipatan di daerah pantat ataupun lipatan payudara. Jadi sendiri rasanya gimana sih sekarang nih dengan hidung baru ini? Rasanya sih aku suka, tapi masih baal kan, sampai di bibirku ini masih baal nih. Minum teh juga tadi dari sini kan, karena masih baal banget. Tapi pas lihat hasilnya aku suka, penasaran banget kalau pas udah dibuka perbannya tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau aku lihat memang atasnya udah tinggi gitu kan, nah di bawah sininya juga tinggi. Jadi dokter bikin memang sesuai dengan bentuk muka aku gitu. Karena kalau terlalu tinggi ini ya dok, takut jebol ya. Ya takut jebol dan nggak cocok juga dengan wajah Asia ya. Gitu. Jadi tadi dibilang ada kesalahan-kesalahan yang akhirnya harus direparasi. Kesalahannya apa sih kalau gitu? Iya dulu tuh karena baru pertama kali operasi, jadi aku tuh kan abis buka perban tuh kan ada komedo kan. Nah aku pakai penghilang komedo yang besi kecil itu loh. Ternyata 3 bulan kemudian tuh perubahan hidung mulai kelihatan tuh. Nah pas udah berapa tahun ini, kok kelihatan banget ya di kamera gitu. Jadi kayak nonjol sama lenggok gitu loh. Nah karena udah ada pengalaman, makanya sekarang hidungnya nggak mau diapa-apain gitu. Walaupun kata dokter boleh tidur miring kanan kiri, aku nggak mau deh, aku jadi gini aja. Nah dok, sebenarnya ada pantangan apa sih dok kalau misalnya untuk orang yang habis operasi hidung atau adakah pantangan-pantangan makanan tertentu yang nggak boleh dikonsumsi? Kalau untuk pantangan makan sebenarnya tidak ada. Cuman untuk karena kita pernah melakukan operasi hidung, maka proyeksi hidung kita pasti akan lebih mancung. Nah pasti kita harus lebih aware dan notice kalau kita melakukan suatu prosedur di daerah hidung ya, untuk lebih berhati-hati. Itu kan untuk selamanya atau dalam rentang waktu tertentu? Sebetulnya untuk selamanya ya, karena ketika kita melakukan pemasangan prostesis ya berupa implan ataupun tulang rawan, tentu kita harus lebih berhati-hati karena pastinya ketika proyeksi lebih tinggi pasti akan lebih gampang fragile untuk mengalami suatu gangguan. Biasanya jangka waktunya bisa berapa lama sih dok? Apakah berapa sekali atau cek lagi apa itu baiknya atau gimana? Ya biasanya kalau kita melakukan prosedur operasi sebaiknya setiap minimal 6 bulan sampai dengan 1 tahun melakukan kontrol dengan dokter yang melakukan tindakan pasti. Udah menemukan kesulitan nggak sih? Karena kan ini dulu pernah di operasi juga ya, mana di luar juga gitu. Enggak sih, kalau tadi operasi lancar ya, Mbak Jen juga kooperatif ya, terus habis itu saya lihat kondisi juga masih bagus semuanya ya, jadi nggak ada kendala yang berarti sih. Terus untuk pemulihan jahitan itu jenis obat apa aja yang pernah dipakai? Ya paling hanya obat-obatan berupa antibiotik, painkiller, dan berupa vitamin untuk mempercepat penyembuhan luka. Sama kayak salep gitu ya dok? Ya salep yang diberikan untuk menjaga luka. Ya. Itu pengaruh cuaca bagaimana? Siang atau malam atau Nggak ada kedinginan? masalah, nggak ada masalah. Ya. Kayak untuk buka jahitan berapa hari tuh? Bukan jahitan yang kita lakukan 2 minggu. Oh 2 minggu. Iya. Oh 2 minggu buka jahitan guys. Tapi kalau aku ada panggilan syuting, boleh syuting? Boleh. Itu tinggal dilepas aja pakai makeup langsung boleh. Ya. Pakai begini aja ya. Terus kalau pilek repot dong, nggak boleh pegang-pegang ya kalau pilek. Nggak boleh pegang-pegang say, nanti bengkok. Terus ini dok, untuk dampak sampingnya ada nggak dok? Untuk hasilnya gimana sekarang? Memuaskan? Hasilnya sih aku suka, makanya aku penasaran banget kalau udah buka perban. Karena tadi kata temenku ininya kan tinggi kan, terus kayaknya sih kayak hidung-hidung bule gitu kan. Karena aku memang setiap kali mau operasi aku kasih contoh hidung yang aku pengen gitu. Kayak sekarang ada, ini aku hidungnya bule nih kayak gini nih hidungnya. Kata dokter, oke, tapi kamu nggak bisa yang terlalu tinggi ya gitu. Adakah tren hidung dok? Tahun ini ada tren hidung ya? 2023. Ya sebenarnya tiap tahun mengalami perubahan tren ya, bentuk-bentuk hidung ya. Dulu ada suka bentuk hidung yang hidung yang tegas ya, terus sekarang ada bentuk hidung yang melengkung ya, ujungnya lancip ya, itu berubah-ubah seiring dengan modelnya. Nah cuman mungkin yang perlu dapetin pesannya adalah sudah operasi plastik itu nggak semengerikan itu ya. Jadi kadang-kadang kalau lihat kan fotonya ada biru, lebam, penuh, mukanya dibius macam-macam ya. Padahal nggak sakit. Nah, tapi kalau dilihat kan bisa dilihat ya, after operasi bisa aktivitas seperti biasa ya, hanya pakai plester aja biasa, nggak ada lebam-lebam dan sebagainya seperti itu. Berarti dok kalau operasi itu sekarang sudah menjadi keren ya? Iya, udah cukup jadi tren. Jadi operasi itu
menurut saya bukan suatu hal yang tabu, mengerikan, ya butuh downtime yang lama ya. Nah seperti kayak Mbak Jenny sebenarnya kalau udah selesai begini, silahkan kalau mau aktivitas ringan silahkan, mau jalan-jalan ke mall juga nggak ada masalah. Ya. Kita untuk biayanya sendiri tuh bagaimana? Reparasi Kalau ya terjangkau ya terjangkau. Ya. Jadi kalau enggak nyampe. Reparasi tergantung kerusakan. Tapi kalau Jenny kerusakannya itu kan hidungnya tipis, terus yang lenggok itu. Jadi dokter kasih harga, dokter apa administrasi ngasih harga? Administrasi ngasih harga 75. Beda-beda kerusakannya apa. Tapi aku dapat diskon gitu. Jadi ya lumayan lah gitu. Terus kalau misalkan yang belum pernah operasi itu lebih murah Dok, lagi. ada satu lagi pertanyaan. Itu kalau saya dari 5 tahun, 4 tahun kita punya rasa stres atau bagaimana, ada dampaknya nggak? Entah itu menurut dalam segi sakit hidung atau apa, nggak ada? Sebetulnya dengan operasi hidung ini relatif permanen ya. Jadi sebetulnya sering dengan waktu sebenarnya tidak perlu kayak maintenance yang perlu berarti. Cuman kadang-kadang kita perlu cek ya. Karena seperti kita tahu kita mengalami proses aging dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Makanya kita perlu cek apakah posisinya masih bagus, apakah kondisinya masih oke, apakah kondisi kulitnya juga masih baik. Nah itu yang kita lakukan cekan. Itu pertanyaan orang awam atau konyol. Bener nggak sih kalau orang operasi itu katanya nggak boleh gitu? Oh boleh ya. Jadi kalau operasi dilakukan benar ya, jadi hidung pun juga rasa juga kan seperti hidung asli kita. Jadi kita juga boleh begini juga. Ya jadi dia bisa gerak-gerakan seperti hidung normalnya. Kemudian kalau orang udah sekali operasi pusat kecanduan pengennya itulah katanya di sana sini lagi. Ya jadi karena konsepnya ketika pasien melakukan dengan operasi plastik, mereka jadi getting notice, jadi getting aware, jadi ngacak mulu gitu. Ya. Jadi ngerasa ada yang kurang apa ya, kurang ini gitu. Dikit, jadi kadang-kadang bikin ketagihan. Nah jadi kalau kadang-kadang kita sebagai dokter yang baik kita harus bisa mengerem pasien yang kadang-kadang udah bagus, udah cukup. Jadi nggak perlu lagi kita lakukan tindakan lagi. Kalau dari baju ada lagi yang Sebenarnya mau sebelah lemak tapi aku takut. Sebenarnya mau sebelah lemak, paha atau tangan gitu, tapi aku mikirnya masih panjang gitu. Karena ketakutan yang berlebih aja sih, kecemasan yang berlebih. Cuman sebenarnya mah nggak apa-apa ya dok ya. Apalagi kalau tidur kayak tadi ya. Iya. Kayak tadi waktu operasi kan enak nih Mbak Jenny, dok agak nggak nyaman nih, agak panik nih. Nah kita kasih penenang. Iya tidur lagi. Ya. Dok, maaf, lebih mudah operasi bikin karet hidung atau untuk payudara, dok? Nah sebetulnya tiap operasi tidak ada yang sulit, tidak ada yang mudah. Nah jadi operasi itu adalah yang sulit adalah ketika kita menyamakan persepsi antara pasien dan yang mau kita provide. Nah itu yang perlu kita dapatkan dari sisi konsultasi. Nah makanya waktu sesi konsultasi perlu disampaikan keinginan pasien, oh saya pengen hidung seperti ini, saya pengen payudara seperti apa. Nah dokter juga harus menyampaikan batasan-batasan mana yang bisa dicapai dan batasan mana yang tidak bisa dicapai. Oke, 2 pertanyaan lagi ya. Selain operasi hidup, apa aja di sini klinik sih? Ya, kita menyediakan operasi dari ujung rambut sampai dengan ujung kuku ya. Kita menyediakan tanam rambut ya dengan robot, kita menanamkan dengan hidung, mata, telinga, ya, payudara, organ intim sampai dengan liposuction, pemindahan lemak. Kalau untuk pria, maaf, bisa juga. Nah, kalau untuk Bisa nambah rambut loh. bukan untuk bawah, maaf. kalau untuk pria kita juga melakukan Besar gitu bagaimana? pembesaran organ vital ya. Nah, kita juga untuk melakukan perbaikan vitalitas untuk pria juga. Dok, ada yang nanya kalau untuk dagu bisa juga kan? Bisa ya. Kisaran berapa dok? Ya, terjangkau. Ya. Oke, udah ya. Dokter ada pasien soalnya. Terima kasih dok. Duduk, cukup duduk.